Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 193. Roh penjaga Tuan. Semua orang mulai berteriak keras karena mereka semua sangat berduka. Roh penjaga yang telah menjaga sekolah mereka telah mencapai akhir hidupnya begitu saja. Itu sudah pada titik kematian karena usia tua, namun masih mati dalam pertempuran. Di dalam tanah suci, semua orang dari sekolah sedih. Hasil ini sangat sulit untuk mereka terima. Roh penjaga telah melakukan terlalu banyak untuk mereka. Itu menetralisir semua ancaman dan bertempur dalam perang kuno sampai sekarang, namun, api ilahinya padam hari ini di akhir yang tragis ini. Sementara semua orang dari Heaven Mending Pavilion sangat menyesal, semua makhluk lain dan hati para ahli tertinggi gemetar. Mereka dipenuhi dengan keraguan dan pertanyaan saat mereka menggigil dalam hati. Apa asal-usul tetua berambut abu-abu itu? Apakah roh penjaga pavilion surga mending benar-benar ditanam olehnya? Ini terlalu menakutkan dan membuat semua orang gemetar. Kenyataan ini terasa sangat tidak nyata sehingga membuat kulit kepala semua orang mati rasa. Bahkan burung pipit yang menelan surga, Kyongki, dan makhluk berbentuk manusia dari Gunung Yi merasa khawatir, bahkan mereka merasa seperti telah menghadapi masalah besar. Hidup lama tidak mewakili kekuatan sejati. Ini tidak berarti apa-apa. Kyongki meraung pelan saat mengambil tindakan pencegahan. Hou. Pria tua berambut abu-abu itu meraung keras. Seperti iblis, salah satu tangannya membentuk kepalan tangan sementara yang lain menggenggam pedang patah itu. Saat dia menatap hujan cahaya di langit dan melihat pohon anggur ilahi yang terbakar, matanya yang kosong menunjukkan kesedihan yang luar biasa. Orang tua, kamu benar-benar berani melakukan serangan diam-diam padaku. Lawan aku lagi! The Heaven Swallowing Sparrow memanggil dengan sangat marah. Saat itu, salah satu cakarnya telah dipotong, meskipun sudah disambungkan kembali, ini tetap merupakan rasa malu dan hina yang luar biasa. Itu membuka mulutnya dan mulai mengisap ke dalam. Sebuah lubang hitam besar muncul entah dari mana untuk menyedot kakek hantu ke dalam. Itu menyandang gelar, menelan surga, jadi ini secara alami merupakan teknik berharga tertingginya. Mata kosong lelaki tua berambut acak-acakan itu masih seperti dulu, tapi tangan yang menggenggam pedang itu sudah gemetar. Dia tiba-tiba dan diam-diam berteriak saat rambut abu-abunya mulai menari-nari tertiup angin. Membunuh! Pria tua berambut abu-abu itu berteriak keras. Hatinya sedih karena roh penjaga telah berubah menjadi hujan ilahi, dan itu tidak mungkin untuk terus ada. Ini memenuhi dirinya dengan kebencian dan niat membunuh, dan perasaan ini sepenuhnya dimasukkan ke dalam serangan pedangnya. Sebuah gemuruh keras bergema di udara, dan lubang hitam itu terbelah. Pria tua berambut abu-abu itu menabraknya seperti iblis. Pedangnya yang patah menjadi pelangi saat karat hitam di atasnya terlepas, mengungkapkan kemegahan ilahi yang tak ada habisnya. Keduanya bertarung dengan sengit, dan simbol mereka saling bersilangan saat mereka bertabrakan dengan serangan terkuat mereka. Kemegahan tak terduga dalam jumlah tak terbatas menyebar keluar saat kabut di dalam lubang hitam menyebar. Peu. Darah segar memercik keluar. Mata kosong kakek hantu itu mengandung niat membunuh yang menakutkan. Dia membawa seberkas darah bersamanya saat dia muncul lagi. Pedang yang patah bersinar seperti matahari saat burung-burung menelan surga di langit menangis dengan marah. Paruhnya telah dipotong, dan darah segar saat ini memercik keluar darinya. Orang harus memahami bahwa itu sangat besar di luar perbandingan. Tidak ada yang tahu berapa lama. Dan meskipun itu hanya ketukan yang dipotong, itu masih sangat besar. Setelah menabrak bumi yang besar, itu menyebabkan tanah longsor dan gempa bumi. Semua orang kewalahan,
kakek hantu ini terlalu kuat. Setelah bentrokan sengit ini, dia menimbulkan cedera pada Heaven Swallowing Sparrow. The Heaven Swallowing Sparrow terbang ke langit dan menangis dengan marah ke arah langit saat ia berputar. Setiap bagian tubuhnya kesakitan, dan itu benar-benar sulit untuk ditoleransi. Paruhnya adalah bagian tubuhnya yang paling kuat, namun telah dipotong. Bagaimana ini bisa bertahan? Orang harus tahu bahwa itu terkenal sebagai burung-burung menelan surga. Beberapa teknik berharga terkait erat dengan paruhnya. Karena bagian ini telah dipotong, sekarang sangat tidak nyaman. Weng. Simbolnya berkedip-kedip. The Heaven Swallowing Sparrow memanggil kembali paruhnya dan mulai memulihkan luka-lukanya. Setelah berevolusi menjadi makhluk berdarah murni, kekuatan hidupnya seluas lautan, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Ini juga salah satu alasan mengapa begitu menantang surga. Makhluk berbentuk manusia dari Gunung Meteorit Selatan, Kyongki dan makhluk berbentuk manusia dari Gunung Yi semuanya terkejut. Kekuatan orang tua ini sangat melebihi harapan mereka. Dia terlalu menakutkan, dan ditakdirkan untuk menjadi pertempuran sengit di sini. Saya pergi sekarang. 3 kata terakhir ini bergema di udara. Pohon anggurnya yang layu dan daunnya yang kuning akhirnya terbakar menjadi debu, beterbangan ke udara. Pada saat yang sama, ada sebagian besar hujan ringan yang turun di bumi yang besar. Mereka memercik ke dalam kolam, dan di dalam tanah, kuncup hijau tampak tumbuh dengan vitalitas yang besar. Itu telah mati karena usia tua di sini dan kembali ke bumi yang besar. Itu lahir di dalam halaman kuno itu, jadi dia kembali ke halaman kuno itu. Hujan cahaya tak berujung menari-nari. Banyak orang membuka tangan mereka saat menyambut baptisan. Ini adalah hujan dewa, dan sulit untuk menemukan sesuatu seperti dalam hidup seseorang. Roh penjaga hebat! Semua orang dari Heaven Mending Pavilion mengepalkan tangan saat suara mereka bergema di sini. Mereka dipenuhi dengan kesedihan, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengubah hasil ini. Senior! Pria kecil itu bergumam. Setelah melihatnya mati seperti ini, hatinya sangat tidak nyaman saat dia mengingat kembali saat-saat dia memahami dan mengolah dao di bawah pohon anggur tua itu. Di atas langit, ada labu hijau yang memancar. Itu menyebarkan untayan demi untayan aura kacau primitif, dan saat itu tergantung di sana, hujan cahaya membungkus dirinya di sekitarnya. Ini adalah benih ilahi, dan satu-satunya yang ditinggalkan oleh roh penjaga. Kyongki adalah yang pertama menjangkau dan meraihnya. Alasan mereka semua datang adalah murni untuk mendapatkan benih ilahi ini. Sekarang tanpa pemilik dan tergeletak tepat di depan mata mereka, bagaimana mereka bisa duduk diam? Tubuh Kyongki berwarna merah darah, dan penampilannya seperti harimau berpadu dengan lembu. Mulutnya penuh dengan gigi seperti harimau yang tampak garang, dan tanduk di atas matanya dan di atas kepalanya seperti tanduk sapi, memberikan penampilan yang sangat ganas. Rambut runcing tajam tumbuh di seluruh tubuhnya. Masing-masing dari mereka tajam dan berwarna darah, seolah-olah mereka sebelumnya telah diwarnai dengan darah segar dan mengering. Aura buruknya sangat menindas. Selain itu, ia bahkan memiliki sepasang sayap seperti setan merah terang yang menakutkan yang dapat membelah langit dan bumi. Sepasang mata hijaunya seperti mata iblis, dan setiap kali tatapannya dilempar keluar, itu akan membuat jiwa seseorang menjadi tidak stabil. Roh penjaga itu seharusnya sudah mati beberapa waktu yang lalu. Itu berjuang di ambang kematian selama ini, namun pada akhirnya tetap tidak bisa melindungi sekolah kuno ini. Benih ilahi milik saya. Itu sangat cepat. Dengan kepakan sayapnya, guntur dan kilat muncul tiba-tiba. Semua orang menjadi terintimidasi ketika simbol-simbolnya yang cerah dan gemerlap menenggelamkan langit dan bumi. Itu membawa cahaya berdarah yang mengunci semua orang. Enyah! Ketika lelaki tua berambut abu-abu itu meneriakkan pedang-pedang ini,
Tangan yang memegang pedang itu langsung membelah simbol-simbol itu. Selain itu, simbol Kengki yang terdengar, dan rambut tajam artefak berharga Kyongki segera meledak. Jarum divini merah yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara, hampir melukai Heaven Swallowing Sparrow dan makhluk lain di sana. Keduanya berjuang keras dan bertabrakan dalam pertempuran yang menakutkan. Kemudian, dengan suara peu, Kyongki menjerit dengan sedih saat darah segarnya menyembur keluar. Sebuah cakar yang sebesar pegunungan terpotong, dan mulai jatuh ke bumi yang besar. Semua orang kewalahan, dan bahkan ekspresi para ahli tertinggi di udara telah berubah. Tampilan kekuatan pria tua berambut abu-abu ini terlalu menakutkan mereka. Dia telah melukai Heaven Swallowing Sparrow dan memotong salah satu cakar Kyongki. Ini terlalu mengejutkan. Peng! Kakek hantu langsung memeluk labu hijau di dadanya. Dengan kesedihan tak berujung di wajahnya, dia berkata, "Selamat tinggal, kita tidak akan pernah bertemu lagi, tetapi kamu telah melakukannya dengan sangat baik. Aku malu pada diriku sendiri. Ini paviliun mending surga saya, namun saya harus meminta Anda untuk melindunginya." Setelah mengucapkan kata-kata ini, hati semua orang bergidik. Siapa dia, dan bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Terutama para murid dari Heaven Mending Pavilion. Mereka bahkan lebih tercengang. Implikasi di balik kata-kata lelaki tua ini mempercepat detak jantung mereka. Mereka hanya tidak percaya. Apakah pria ini nenek moyang mereka? Siapa kamu? Heaven Swallowing Sparrow berteriak keras. Kyongki juga membuka lebar mata hijau nerakanya. Niat membunuhnya memenuhi udara saat dia bertanya, "Siapa kamu?" Meskipun mereka sudah memiliki asumsi sendiri, mereka masih ingin memastikannya. Ini terlalu menakutkan, karena identitas dan status orang tua ini menakutkan. "Siapa saya?" Pria tua berambut abu-abu itu mengatakan ini pada dirinya sendiri. Matanya terlihat agak bingung sebelum dia dengan ganasnya terbuka lebar, dua sinar cahaya ilahi melesat keluar, langsung menyebarkan awan di langit saat dia berkata, "Saya adalah murid yang ditinggalkan, pendiri paviliun surga mending." Apa? Semua orang yang mendengar kata-kata ini terkejut. Tubuh mereka gemetar. Orang tua ini adalah leluhur yang mendirikan paviliun Heaven Mending? Kamu benar-benar nenek moyang sekolah kita. Master Pavilion Heaven Mending Pavilion, M.U. Yan, Elder Liu, dan suara lainnya bergetar. Ini benar-benar mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang bisa mempercayai ini sama sekali. Namun, semua makhluk lain diliputi gelombang ketakutan. Seberapa menakutkan karakter ini? Dia secara pribadi telah mendirikan tanah suci ini, namun dia masih di dunia ini? Kenyataan ini tampak seperti mimpi. Banyak makhluk ketakutan setengah mati. Mereka menyerang tanah ini dengan tujuan menangkap peluang besar, tetapi apakah ini benar-benar keberuntungan atau kemalangan pada akhirnya? Di 9 surga, makhluk berbentuk manusia dari Gunung Yi, makhluk dari Gunung Meteorit Selatan, dan burung-burung menelan surga terkejut, tetapi segera lega setelahnya. Tidak heran orang tua ini begitu kuat. Dia sebenarnya adalah salah satu leluhur pertama yang mendirikan paviliun mending surga. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh pada zaman kuno, jadi bukan hal yang aneh baginya untuk memiliki tingkat kultivasi seperti ini. Semua orang di tanah yang berasal dari Heaven Mending Pavilion menjadi sangat bersemangat. Apakah nenek moyang pertama mereka masih hidup? Yang disebut penampakan kuno sebenarnya adalah dia? Semua orang dengan keras meraung dan tidak bisa menahan teriakan panjang saat air mata mereka jatuh. Leluhur, musnahkan mereka semua. Balas dendam untuk roh penjaga hebat. Jangan biarkan mereka pergi. Anda harus membunuh mereka semua. Semua orang menangis dan berteriak. Pria kecil itu berdiri di antara kerumunan. Dia juga sangat terkejut. Kakek hantu itu sebenarnya adalah leluhur dari Heaven Mending Pavilion?
Wajah kecilnya berubah sedikit hijau. Pada saat itu, dia selalu diikuti oleh lelaki tua itu, dan bisa melihatnya jika dia bangun di tengah malam. Dia juga pernah memperlakukannya sebagai rak mantel. Ketika dia menanggalkan pakaian kecilnya, dia melemparkan semuanya ke atas tubuh lelaki tua itu. Dia adalah murid terlantar. Sekolah macam apa yang meninggalkannya? Baldi kedua bergumam. Perasaan dingin muncul di lubuk hatinya saat merasakan gelombang ketakutan. Ini terlalu mencengangkan. Bahkan leluhur pertama dari Heaven Mending Pavilion muncul. Burung merah besar itu terkejut hingga menggigil. Pada saat ini, lingkaran cahaya ilahi muncul di belakang kepala makhluk berbentuk manusia dari Gunung Yi. Simbol berpotongan di sekujur tubuhnya seolah-olah dia sedang menghadapi musuh besar. Dia adalah roh penjaga Little Western Paradise pada suatu waktu. Dia tahu sedikit rahasia dari zaman kuno, dan dia tahu betapa menakutkannya leluhur pertama ini. Bahkan makhluk berbentuk manusia dari Gunung Meteorit Selatan mulai berkonsentrasi. Sebuah cambuk emas besar muncul di bawah kakinya dan artefak berharga emas yang tampak seperti spanduk emas yang terbuat dari tulang muncul di tangannya. Adapun Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki, ada lebih sedikit yang perlu dikatakan. Mereka mengungkapkan kilatan ganas di mata mereka, dan darah mereka mendidih untuk perang. Simbol dinyalakan, meningkatkan energi esensinya hingga batas ekstremnya. Kondisi pria tua berambut abu-abu itu sangat tidak stabil. Dia terjaga untuk satu saat dan mengantuk di saat berikutnya. Dia dengan keras menggelengkan kepalanya sebelum melebarkan matanya, memanfaatkan waktu dia terjaga untuk tiba-tiba membuang biji labu ilahi. Weng! Riak emas yang tampak seperti lorong muncul di udara saat membawa labu ke ujung cakrawala. Dimanapun Anda berakar adalah di mana pavilion mending surga akan dilahirkan kembali. Bahkan jika sekolah dihancurkan, warisannya tidak akan pernah mati. Kata pria tua berambut abu-abu itu. Meskipun suaranya tenang, itu masih bergema di langit. Semua orang dari Heaven Mending Pavilion sangat tersentuh saat mereka berteriak keras bersama-sama. Mereka mengulangi kata-kata ini seolah-olah mereka telah melihat secercah harapan untuk masa depan. Orang tua kamu, makhluk berbentuk manusia dari Gunung Meteorit Selatan sangat marah. Apakah dia benar-benar akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan benih ilahi? The Heaven Swallowing Sparrow melebarkan sayapnya dengan tujuan untuk mengikutinya. Kyongki dan makhluk dari Gunung Yi juga bergegas keluar untuk mengejar labu hijau itu juga. Mata pria tua berambut abu-abu itu kosong saat dia membalik pedang patah di tangannya. Dia memotong simbol yang tak terlukiskan yang benar-benar menyegel seluruh surga. Dia memblokir setiap arah dengan penghalang dan membuat mereka tidak bisa pergi. Penggal kepala hantu tua ini. Pertempuran paling menakutkan meledak. 4 makhluk besar bertindak bersama-sama. Mereka semua menyerang leluhur pertama surga mending dengan niat membunuh. Pergi, bangun kembali pavilion mending surga di masa depan. Pria tua berambut abu-abu itu berteriak ke arah semua orang di bawah. Suaranya kesepian dan lelah, tetapi masih mengandung harapan. Ada terlalu banyak emosi yang tercampur di dalamnya. Jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Potong semua kepala mereka. Kyongki dan Heaven Swallowing Sparrow juga berteriak. Pergi, kita pergi. Master Pavilion Mending Surga berteriak dan menerobos pengepungan bersama semua orang. Dia tahu bahwa kondisi leluhur pertama salah, karena dia terkadang terjaga dan terkadang mengantuk. Mungkin ada beberapa masalah besar dengannya, jadi mereka tidak bisa tinggal di sini. Pertempuran besar di langit sangat sengit. Hujan darah memercik, sepotong daging terkoyak dari bahu pria tua berambut abu-abu itu, membuatnya benar-benar gila. Meskipun matanya kosong, niat membunuhnya berkembang menjadi ekstrim. Peu.
Dia melambaikan pedang yang patah dan memotong lengan makhluk berbentuk manusia dari Gunung Yi. Itu jatuh melalui penghalang dan jatuh ke tanah. Membunuh! Orang tua itu berlumuran darah saat dia menyerang sekali lagi. Pedangnya menjadi lebih ganas sekarang. Seperti cahaya iblis yang menyinari dari dunia luar, dia memotong dan mengirisnya seperti kayu kering dan rumput liar yang layu. Suara pupu terdengar berturut-turut. Kyongki sangat marah. Salah satu lengannya terputus, jatuh ke tanah. Setelah itu, Heaven Swallowing Sparrow berteriak dengan marah ketika setengah sayapnya dipotong. Pakar dari Gunung Meteorit Selatan merasakan hawa dingin di betisnya karena semua yang ada di bawah terputus. Darah segar menyembur keluar saat jatuh. Keganasan orang tua ini sedikit mengerikan. Setelah menderita cedera, ia berturut-turut menimbulkan kerusakan berat pada mereka semua. Dengan pedang patah tunggalnya, dia mampu menyapu semua yang ada di depannya. Daging makhluk berdarah murni. Saya ingin gigitan. Pria kecil itu berkata di tanah. Dia membenci makhluk-makhluk di langit dengan hasrat yang luar biasa. Tetapi daging dan darah mereka adalah obat yang berharga, dan itu sangat menarik baginya. Semua orang dari Heaven Mending Pavilion mencoba untuk keluar dari kandang, menciptakan retret yang hebat. Si kecil benar-benar ingin bergegas dan membawa pergi salah satu kaki itu. Namun, itu hanya pemikiran, karena dia tidak berani benar-benar melakukannya. Tiba-tiba, pagoda kecil seperti batu giok putih bersih mulai bersinar. Dengan suara cabai, itu berkedip dan mengambil lengan makhluk Gunung Yi itu. Kemudian dengan kedipan lain, ia menelan cakar Kyongki itu, sayap Heaven Swallowing Sparrow, dan anak sapi dari makhluk Saturn Meteorite Divine Mountain. Mata si kecil berbalik. Dia melihat ke kiri dan ke kanan dan menemukan bahwa tidak ada orang di sekitarnya yang memperhatikan. Jantung kecilnya mulai berdegup kencang saat dia langsung berdegup kencang. Dia tidak berani mendekati daerah itu karena dia takut makhluk-makhluk di langit itu menjadi gila. Dengan suara ci dan kilatan cahaya putih bersih, pagoda kecil itu kembali. Itu benar-benar tampak seolah-olah telah memakan seluruh orang. Tubuh pagoda itu menonjol karena tetap diam dan tidak bergerak. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. The Heaven Swallowing Sparrow, Kyongki dan yang lainnya mulai memanggil anggota tubuh mereka yang patah, namun yang mengejutkan mereka tidak bisa merasakannya lagi. Ekspresi mereka semua berubah, dan mereka mulai menjadi gila. Mereka bisa menyambungkan kembali tubuh mereka, jadi mereka tidak takut dipenggal. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa dalam sekejap mata, anggota tubuh mereka yang hilang telah menghilang tanpa jejak. Siapa? Keempat makhluk itu menjadi marah. Terlalu aneh bahwa mereka benar-benar kehilangan lengan, kaki, sayap, dan cakar mereka. Bagaimana mereka bisa menahannya? Mereka merasa bahwa pasti ada seorang ahli tertinggi yang menunggu untuk mencuri barang-barang ini, menyebabkan mereka segera menjadi marah. Pria tua berambut abu-abu itu memulai serangannya. Pedang patah di tangannya tak tertandingi karena menyilaukan dan bergema. Namun pada saat yang tepat ini, pedang kuno yang menempel di dahinya bergetar dan memancarkan cahaya kabur. Tubuhnya segera terhuyung-huyung saat untaian darah hitam menyembur dari dahinya. Meninggalkan! Master Pavilion Heaven Mending Pavilion, M.U. Yan, Tetua Liu dan yang lainnya seperti kilat. Ketika mereka melihat ini, mereka akhirnya menyadari mengapa meskipun leluhur pertama begitu kuat, dia ingin mereka segera melarikan diri. Itu semua karena kesadarannya bermasalah, dan pedang kuno yang menempel di dahinya adalah akar dari masalah ini. Siapa yang melakukan ini di masa lalu? Untuk benar-benar menancapkan pedang melalui tengkorak leluhur pertama, itu terlalu menakutkan. Bahkan memikirkannya membuat orang gemetar. Ah! Nenek moyang pertama Heaven Mending Pavilion menjadi marah. Rambut abu-abunya yang penuh menari-nari liar.
pedang kuno yang tertancap di kepalanya ditarik keluar inci demi inci. Saat pedang bergema, darah hitam terus menyembur keluar. Membunuh! Setelah melihat ini, keempat makhluk itu maju bersama. Hou! Orang tua itu meraung keras seperti iblis. Panjang. Pedang patah di tangannya mulai bersinar lebih bersemangat. Itu seperti matahari, dan dia menggabungkan dirinya dengan senjatanya untuk menangkis pedang kuno ini. Membunuh! Dengan teriakan keras, jejak kemegahan benar-benar muncul di matanya yang kosong. Dia menyerang keempat makhluk itu saat pedangnya yang patah berkobar dan menebas ke segala arah. Dalam sekejap, bulu-bulu berkibar liar, cakar terbelah, dan darah segar memercik kemana-mana. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.